Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast seputar literasi. Nama aku Diajeng Anissa Nurasana. Aku Fiska Chandra Suparno. Nah guys, kali ini aku bakalan kenalin kalian sama cafe sekaligus bookstore nih guys. Ini menurut aku nih konsepnya unik banget ya, karena di sini kita bisa ngopi-ngopi cantik dan bisa juga sambil baca-baca buku. Ya enggak? Ya, dan sekarang juga udah ada bersama kita kakak-kakak yang merintis sekaligus mengelola kafe dan bookstore ini. Silakan Kak, perkenalkan dirinya dulu. Kan ke Perkenalkan, nama gua Yogi. Oke Kak Yogi. Dan- Nama gue Gandul Satrio Nugroho, biasa dipanggil Gandul. Oke, sudah bersama kita ada Kak Yogi dan Kak Gandul. Salam kenal ya Kak. Salam kenal ya. Nah, oke Kak, di sini nih aku pengen sedikit ngulik-ngulik nih tentang kafe yang menurut aku di sini kan unik banget ya Kak, karena di sini konsepnya homey banget, terus nyaman tempatnya, kita di sini bisa ngopi-ngopi dan sambil baca-baca buku juga nih. Aku sedikit ada pertanyaan nih buat kakak-kakaknya. Eh, apa sih Kak yang menginspirasi kakak-kakak untuk buka kafe sekaligus bookstore ini? Yo. Ini terkait gerakan kebudayaan soalnya. Jagonya. Karena kalau kita kaji juga mengenai latar belakang gerak-gerik ya. Gerak-gerik itu berasal dari kata gerak dan gerik. Gerak itu merupakan sebuah gerakan tubuh seperti tubuh kita yang bergerak atau menstimulus suatu hal itu. Sedangkan gerik itu seperti semangat, stamina kita. Bagaimana tubuh itu bisa bergerak atau sukma dalam tubuh kita. Jadi gerak-gerik hadir sebagai bentuk perlawanan juga, sebagai waktu dulu ya terjadinya pembakaran buku-buku, kemudian perlawanan juga terhadap buku-buku yang mahal yang ada pada saat itu, bahwa buku harus kembali lagi kepada murwahnya, yaitu bisa dibaca oleh siapapun, baik itu kalangan menengah, atas, dan bawah. Karena kalau kita di tahun-tahun masa kolonial, yang boleh baca buku itu mungkin orang yang ini ya, bangsa-bangsa kolonial juga. Sedangkan masa pribumi juga hanya kerjanya mencangkul doang kan. Nah, gitu. Dan menjadi gerak-gerik ini merupakan salah satunya seperti itu. Nah, hadirnya gerak-gerik sekarang menjadi rebound, kemudian bareng dengan kafe yang dikelola oleh Bang Gandur dan kita semua, teman-teman, kita harus kembali kepada relevansi zamannya, bahwa buku itu harus relevan juga, kayak relevannya dengan tongkrongan kan. Makanya hadirnya kafe dengan suasana yang homey, nyaman, kemudian teman-teman juga hadir di sini nyaman juga untuk membaca buku gitu. Kami juga sadar bahwa saat ini masyarakat atau bahkan mahasiswa itu kan agak jauh ya dari yang namanya buku gitu. Betul banget Kak. Dari penelitian juga mengatakan bahwa level membaca kita tuh sebagai orang Indonesia berada di level 1A atau 1B gitu, aku lupa. Tapi ya begitu, dengan adanya toko buku dan kafe ini, kami juga ingin membangun kembali budaya literasi yang sebetulnya dulu menjadi sebuah hal yang bergengsi lah, apalagi bagi mahasiswa gitu. Dengan cara apa pendekatannya? Dengan cara nongkrong, dengan cara ngafe. Karena pada sejatinya dulu juga kafe itu ada sebagai tempat orang bergosip, berdiskusi, atau melakukan gerakan-gerakan kayak gitu. Makanya di gerak-gerik pun kita membuka pintu lebar bagi mereka yang ingin bertemu, bertukar pikiran, bertukar gagasan, dan pergerakan kayak gitu-gitu. Oke, selanjutnya apakah ada tantangan Kak untuk selama mengelola kafe sekaligus bookstore ini? Gimana tantangannya Bang Gandur? Bang Gandur yang sering di sini. Kita sama ya, sering di sini. Banyak sih tantangannya. Kalau dari yang namanya ini kan bisnis bersama ya, bukan bisnis, ini gerakan bersama, ini gerakan kebudayaan bersama. Akan ada irisan-irisan mengenai komitmen, mengenai emosi juga itu, yang kita harus saling paham nih satu sama lain. Karena kan di sini kita gak cuma berdua, kita di sini berlima, berenam gitu. Cuma yang punya
tanggung jawab sebagai direktur toko buku Bang Yogi dan direktur kafe aku gitu. Itu untuk tantangannya sebagai gerakan bersama. Kalau sebagai pribadi tantangannya itu ya harus bisa harus bisa pede lah dengan langkah yang udah siap dijalanin ini gitu. Kayak di saat kawan-kawanku mungkin udah punya pencapaian lain gitu kan, ya biarkan aja mereka begitu, aku dengan jalanku gitu. Oke. Kalau bro apa bro? Tantangan pasti banyak ya, tapi namanya manusia, setiap tantangan itu adalah kenikmatan bagi kami ya. Karena setiap tantangan itulah menumbuhkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tentang bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap tantangan itu. Bahwa itu pun berkaitan dengan kita berkaitan tantangan bisnis ya. Kalau mengenai kafe sekalipun banyak kafe yang ada di sekitar sini. Toko buku pun mungkin cukup banyak juga ya, atau yang lebih menarik ataupun itu. Tapi setiap kita itu memberikan legacy atau otentivitas terhadap sebuah gerak-gerik. Keautentikan gerak-gerik itu adalah rasa humanismenya, bagaimana kita merangkul customer dan lain. Hal seperti itulah secara marketing kita bisa lakukan pendekatan. Ngomong-ngomong tentang buku nih Kak, ada nggak sih rekomendasi dari kakak-kakak ini buat kita nih sambil ngopi santai di sini sambil baca-baca buku di sini gitu? Ada nggak sih rekomendasi buku dari kakak-kakak ini? Buat Nyantai di Sambil sini ngopi di sambil sini. ngopi gitu, santai-santai aja gitu. kalau gue dulu ya, Iya, ada. karena mahasiswa ya, Iya. yang paling penting itu kan merawat idealisme kan. Kalau boleh saran, buku-buku yang dibaca itu buku-buku yang bertemakan gerakan-gerakan kiri atau buku-buku sejarah. Kalau membaca buku itu seperti ini teman-teman, kita menggambarkan analogikan membaca buku itu seperti bukit kita. Dan setiap bukit mempunyai penduduknya masing-masing. Semakin tinggi bukitnya maka semakin susah juga untuk dijangkau. Contohnya ada pebukitan A, B, dan C. Ini pebukit A mungkin dalam bidang ilmu-ilmu self improvement, kemudian B mungkin bidang filsafat, kemudian C mungkin bidangnya ekonomi dan lain. Dan setiap pebukitan punya kalangan dan kehidupan ekosistem masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang, wah lu baca bukunya rendah banget cuma buku ini doang. Setiap orang punya konsen dalam bacaan masing-masing. Dan tingkat pemahamannya Tingkat juga pemahaman juga beda-beda. Mungkin secara adjustment kita nggak boleh ngejudge orang. Dengan dia mau baca saja itu udah baik, tapi nggak boleh ngejudge orang. Jadi tugas kita lah mendengar dia dan memahami ya. Terus dengar-dengar di sini kan sering ada kayak acara gitu, kayak misalnya beda buku kayak gitu. Itu gimana sih gimana sih Kak cara ikutnya gitu? Apakah datang aja gitu atau mungkin ada undangannya selain acara beda buku, apakah ada acara lain gitu? Sebenarnya semua acara yang memang ini kan fasilitas publik ya, ini ruang publik yang bisa dinikmati oleh siapapun. Jadi ada yang acara yang memang sifatnya internal organisasi yang adain itu, atau yang memang sifatnya publik. Nah semua yang sifatnya publik artinya kan bisa didatangi oleh orang umum kan. Itu semua terpublikasi di sosial media, di gerakgerik.co atau kafenya GG juga gitu. Dan nggak perlu hubungi dulu, yang penting datang aja langsung gitu. Kalau mengenai apapun kegiatan teman-teman di GG juga ini kan banyak tempat di sini, teman-teman bisa lihat. Ada tempat di atas, teman-teman bisa pakai ruang meeting, ruang kelas-kelas gitu, lengkapi dengan AC, toilet. Kemudian di bawah ini biasa digunakan untuk kegiatan beda buku. Kalau di atas itu biasanya ruang-ruang kelas inti untuk privat kelas. Ini biasa di ruang publik di sini. Bisa teman-teman ada yang beda buku, diskusi, rapat. Atau di belakang yang lebih enak, kongkongnya lebih bisa sambil smoking area yang lain gitu lah. Mungkin itu aja kali Kak yang kita tanyain. Ini juga banyak banget nih kita jadi tahu tentang gerak-gerik dan bookstore ini. Kira-kira Keren ada banget. ini nggak sih Kak pesan atau apa untuk para kaula muda gitu untuk bisa lebih semangat lagi membaca buku dan literasi gitu Kak? Kak, kata-katanya hari ini Kata-kata hari ini Kak. Wah, hari ini sekali paham nggak? apa ya? Ini mendadak sekali. Makanya kalau bisa kan
dari 1 tahun yang lalu kan. Waduh. Abang ini kutip Kalau dari gua singkat saja sebenarnya. Kasih paham nggak? Akhirnya paham gitu ya. Paham. ya, gue nggak paham tadi. Nah, terlalu ini ya, Kalau tips dari gua, sederhana aja gitu. jangan males membaca. Oh, ya. Apapun itu, membaca buku, membaca handphone, membaca informasi, apapun. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu atau kita mempelajari sesuatu, pasti kan itu dimulai dari membaca. Sebagai seorang fotografer atau videografer pun, ketika gue ingin mempelajari suatu fungsi kamera, akan memulai dari membaca dulu gitu. Betul. Ya, kalau nggak paham nanti translate sini ya. Pakai bahasa Cina. Ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Dia Anissa, Saya Fiska Chandra Suparno. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Makasih Gue Kak. mantap 1 kali take loh. Satu kali tek depannya berkali-kali lagi. Cut-cutnya juga banyak ini. Iya. Abis ini yang edit nih pusing. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia udah Itulah proses produksi dalam proses